Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Bagi teman-teman yang masih terkena sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tak lupa, mudah-mudahan kita selalu dilancarkan dalam mencari rezeki. Bagi para pejuang rezeki, jangan takut, jangan khawatir. Bagi teman-teman yang menekuni dunia peternakan, itu untuk kedepannya itu jangan khawatir lah. Yang penting satu, seperti yang di video-video sebelumnya selalu saya sampaikan, itu adalah kuncinya itu adalah sabar, tekun, kemudian konsisten dalam dunia ternak. Insya Allah pasti ada hasil. Makanya ada slogan itu selalu saya sampaikan, setiap usaha pasti ada hasil, bro. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita ketika kita memulai suatu usaha, bro. Tidak luput dari usaha ternak ayam kampung seperti ini, bro. Nah, karena memang banyak yang bertanya mengenai untuk apa ya, cocoknya itu ayam apa sih yang untuk di kandang intensif seperti ini. Nah, sebelum kita membahas tentang masalah itu, jadi ada 3 tipe kandang yang memang harus teman-teman itu pahami dulu sebelum kita memulai ternak, yaitu ada yang namanya intensif, kemudian juga yang ada juga semi intensif, kemudian juga ada yang memang diumbar atau dilepas biarkan. Nah, dalam artian ketiga tipe ini harus kita pahami sebelum kita ternak. Kalau yang intensif itu seperti apa? Nah, intensif itu seperti yang ada di kandang ini, bro. Ayamnya terkurung tidak bisa lepas kemana-mana. Dia kita kasih pakan, kita kasih air minum, secara protein, secara kebutuhan dari kalorinya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti mineral, kalsiumnya, semuanya harus kita jamin dari kebutuhannya agar bisa mendapatkan hasil yang memang maksimal. Nah, jadi seperti itu. Itulah ayam yang memang kita pelihara dengan sistem intensif. Jadi seperti itu. Jadi memang harus ekstra dalam perawatan, dan pakannya juga harus terjamin secara kualitas dan mutunya, bro. Nah, jadi seperti itu kalau yang memang sifatnya intensif. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kandang itu semi intensif. Semi intensif itu diartikan begini, bro. Ayamnya kita punya kandang. Kita punya kandang untuk indukan ataupun satu kandang yang memang kita satukan semua ayamnya ada di situ. Kemudian ketika malam hari kita masukkan ke dalam kandang, ketika siang hari kita lepaskan liarkan lagi. Nah, kita lepas liarkan, itulah yang dimaksud dengan semi intensif, bro. Dalam artian masih menggunakan kandang, tapi ketika siang hari kita lepas liarkan, secara pakannya kan kita nggak begitu repot. Sebenarnya kalau secara semi intensif itu dengan perawatan ayam itu cukup mudah, karena kita hanya memberikan pakan yang memang ala kadarnya, dan setelah itu siang harinya mereka akan mencari pakan tersendiri di lingkungan area yang memang ada di sekitar daerah kandang lah. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan semi intensif. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya itu seperti kandang memang dilepas liarkan, bro. Jadi ayam-ayam ini kita pelihara, kita punya ayam ya, kita pelihara, kita biarkan aja, pokoknya kasih pakan campak dilempar-lempar gitu aja kan. Jadi mereka makan-makan. Ya udah, nggak pakai masuk kandang lagi, malam terserah mau tidur di mana. Pokoknya yang kita tahu itu adalah ketika ada ayam daerah kita, oh itu ayam saya. Jadi seperti itu. Jadi memang 3 tipe seperti ini yang memang harus teman-teman pahami dulu, maunya arahnya kemana. Ketika intensif seperti ini, kita harus menakar juga dari kemampuan kita, mampu atau tidak kita untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan ayam-ayam ini, bro. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga setelah 3 tipe itu sudah kita pahami, sekarang begini lagi, bro. Sebenarnya kalau kandang yang memang seperti perawatan intensif seperti ini, cocoknya ke arah mana sih? Ayam yang seperti apa sih sebenarnya cocoknya? Jadi seperti itu. Jadi memang banyak teman-teman yang bertanya mengenai yang cocoknya ayam apa untuk kita pelihara di kandang yang memang bertipe seperti intensif seperti ini. Oke, kita lihat masuk ke dalam kandang dulu, bro. Jadi kita lihat dalam kandang biar kita bisa ngobrol sama ayamnya juga, bro. Ayam-ayamnya juga bisa melihat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini KUB yang memang sudah belajar bertelur yang ini, bro. Yang ini sudah bertelur. Ini sudah hari ke, kalau nggak salah ke 10 hari. Dia itu hanya ngelang bertelur, nggak bertelur itu selama 3 hari. Jadi
7 harinya bertelur terus. Jadi memang ada masa-masa yang memang dia tidak bertelur, tapi besoknya lagi bertelur lagi, seperti itu. Nah, sebenarnya kandang yang seperti ini, kandang yang intensif seperti ini, cocoknya itu adalah ayam yang memang memiliki tipe petelur kuat. Kita carilah ayam kampung yang memang memiliki tipe petelur kuat, seperti contohnya salah satunya itu adalah ayam misalnya Elba. Kemudian juga ada ayam permut yang dimiliki oleh peternak muda, channelnya peternak muda, yang dia sudah menciptakan ayam permut dan memiliki genetik petelur kuat dari beberapa hasil persilangan beliau. Kemudian juga yang ketiga yang memang tidak asing lagi dan sudah familiar di daerah kalangan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, itu adalah ayam KUB. Kenapa saya bilang tidak familiar lagi? Karena memang ayam ini sudah lama ada, dan ayam ini diciptakan oleh dari Kementerian Pertanian dan Peternakan atau Balitbangtan. Nah, menyilangkan dari beberapa genetik ayam asli Indonesia, dan jadilah ayam KUB ini, bro, yang memiliki tipe genetik petelur yang bisa menghasilkan telur itu per tahunnya itu bisa dikatakan 180 butir. 160 sampai 180 butir per tahunnya untuk penghasilan telurnya, bro. Sedangkan ayam Elba bisa 200 butir telur, 200 ke atas, 280-an kalau nggak salah. Akan tetapi kita harus bisa memilah tujuan kita arahnya kemana. Apakah kita maunya ke arah penjualan DOC kah, penjualan telur kah, atau sistem pedaging kah, yang memang bisa katakan petelurnya kuat. Atau kita maunya mengambil genetik ayam yang memang bersifat dwiguna. Dalam artian dwiguna itu adalah ayam yang memang memiliki tipe petelur kuat, akan tetapi ketika kita tetaskan anak-anaknya itu bisa kita jadikan sebagai pedaging. Nah, KUB yang ada di depan teman-teman semua ini, yang ada di kandang saya ini, nah sampai ke sana ada 5 kandang yang kita punya dari KUB kita ini. Ini adalah ayam yang memang memiliki sifat dwiguna, bro. Dalam artian dia petelurnya oke, kemudian juga pedagingnya oke. Secara pertumbuhan dia cepat. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa harus ayam yang memiliki genetik petelur kuat? Karena begini, bro, kalau ayam kampung asli kita masukkan ke kandang yang memang seperti ini, semi intensif seperti ini, saya pikir kurang maksimal. Karena begini, ayam AK yang seperti sudah kita ketahui dan sudah banyak ada di daerah kita masing-masing lah, mengenai ayam AK atau Bangkok atau yang lain, sejenis kayak pelung atau apalah, mereka memiliki sifat secara produksinya itu tidak petelur kuat, bro. Dalam artian mereka akan bertelur ketika sudah mencapai usia 7 bulan, mulai bertelur, dan bertelurnya itu paling banyak bisa dikatakan 15 atau 10 butir kalau ayam Bangkok. Ayam AK itu 15 sampai ke 18 lah paling banyaknya, jadi seperti itu. Dan kemudian ada masa angkrem yang memang itu membutuhkan waktu selama 21 hari. Kemudian juga ada masa asuh anak. Dalam artian ketika sudah selesai menetaskan telur, mereka itu tidak langsung bertelur kembali. Mereka itu masih ada masa angkremnya, masa asuh anaknya itu paling tidak 1 minggu atau 2 minggu baru bisa bertelur kembali. Maka dari itu saya bilang bahwa ketika ayam AK atau Bangkok diternak seperti ini, secara intensif seperti ini, saya pikir kurang cocok, kurang masuk, bro. Karena akan mengakibatkan kita kerugian. Karena begini, secara pakan kita tidak hanya bisa memberikan pakan misalnya seandainya bekatul kita campur nasi, nggak bisa, bro. Tapi harus ada tambahan pakan seperti yang ada kandungan mineral, kalsium, dan yang lain-lainnya lah, yang memang khusus untuk ayam petelur. Nah, maka dari itu, kenapa harus ayam genetik kuat? Walaupun kita kasih pakan itu, contohnya kita kasih pakan ayam petelur dengan harga yang di daerah saya untuk saat ini itu mencapai di ambang batas harga 395.000 per saknya, per 50 kilonya. Akan tetapi, dengan yang sifat dimiliki mereka seperti genetik petelur kuat ini, kita tidak akan mengalami kerugian karena mereka menghasilkan telur itu bisa kita jual. Dalam artian kita jual itu bisa menutupi untuk pakan yang mereka butuhkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga untuk ayam tipe genetik petelur kuat, ketika kita memiliki kandang intensif seperti ini, paling tidak kita bisa menakar dari misalnya kita punya 10 ekor untuk indukan. Paling tidak 6 atau 7 ekor itu setiap harinya bertelur. Nah, di situ pasti akan masuk keuntungan dalam kita beternak ayam tipe genetik petelur kuat. Akan tetapi, kalau kita melihara ayam yang tipe genetik petelur kuat, secara produksinya itu di bawah 50% dari populasinya, itu kurang masuk. Ya, bagus jangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga boleh
kita menggunakan kandang intensif kalau misal seandainya dari harga ayam tersebut memang cukup mahal. Misal kita ambil seperti pelung, misal kita ambil seperti ayam yang memang berkelas-kelas lah, memang berkelas dari segi harganya memang cukup lumayan tinggi, termasuk dari segi ayam hias atau ayam yang lain yang memang memiliki harga tinggi, itu boleh kita gunakan kandang seperti ini bro. Karena dari penjualannya anak-anakannya aja kita sudah bisa mendapatkan keuntungan yang memang luar biasa lah, besar. Walaupun kita belikan pakan yang memang mahal, tapi dengan penjualan anakan itu cukup memenuhi kebutuhan kita lah. Jadi seperti itu. Nah, kalau ayam kampung asli kan ini bukan termasuk genetik ayam yang memang memiliki sifat seperti ayam hias. Dari harga masih standar-standar, stabil-stabil aja bro. Bahkan di daerah Jawa itu saya dengar, dan juga banyak teman-teman yang komen di kolom komentar di channel saya ini, itu mengatakan bahwa harga ayam di daerahnya itu sampai ke harga 35.000 sampai 40.000, bahkan ada yang 28.000 per kilogramnya. Nah, dalam artian itu kan kalau ayam kampung asli nggak masuk. Tetapi kalau ayam genetik petelur kuat, ayam hias yang memang memiliki harga yang memang lumayan tinggi, itu bisa kita gunakan dan kita masukkan ke dalam kandang kita seperti kandang intensif seperti ini bro. Nah, jadi seperti itu bro. Mungkin itu pembahasan kita hari ini, sharing kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya, bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya berharap apa yang saya sampaikan berdasarkan dari pengalaman saya yang dangkal ini bisa memberikan motivasi, kemudian manfaat kepada teman-teman semuanya di seputaran ternak ayam kampung, dan kita bisa sama-sama sukses untuk dunia ternak seperti ini bro. Nah, kemudian juga tetap bersabar, tetap konsisten, jangan putus asa, jangan menyerah. Yang terpenting adalah ketika kita memulai suatu ternak itu, paling tidak kita fokuskan dari segi tujuan kita bro. Tujuannya mau kemana, arahnya kemana. Ketika sudah mendapatkan tujuan, baru kita mulai action untuk memulai ternak. Dalam pembuatan kandang pun kita tidak bisa terlalu berambisi bro, maunya seperti apa. Nah, saya bisa membuat kandang seperti ini karena saya sudah hampir 1 tahun beternak di ayam kampung, dan kemudian membangun kandang ini banyak juga dari hasil penjualan saya beternak ayam kampung, dan saya jadikan kandang, dalam artian ini adalah aset saya bro. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, kandang peternak gokil. Mantap bro.